Dulu ada sebuah cerita di daerah Klaten, Jawa Tengah, di suatu desa di daerah Klaten, Jawa Tengah yang namanya desa. Itu pasti ada yang namanya kepala desa dan juga pasti ada tokoh agama atau ustadz lah. Nah, suatu hari ustadz atau tokoh agama yang ada di desa tersebut, di daerah Klaten tersebut, itu kedatangan tamu seorang laki-laki sepuh yang berwibawa. Dari wajahnya wajah orang soleh, wajah orang alim. Kemudian ketika beliau bertamu ke rumah si ustadz tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mari masuk, silakan, kata si ustadz pada laki-laki sepuh tadi. Sampai siapa? Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Asal dari mana? Dari Pasuruan, jawab si laki-laki sepuh tadi. Oh, seperti itu. Apa jenengan kesini ada hajat ya? Kata si ustadz kepada laki-laki sepuh tadi. Iya, saya kesini itu ada hajat. Saya itu ingin berdakwah di sini, ingin mengajarkan agama Islam di sini, ingin mengajarkan ilmu di sini. Oh, senang. Si ustadz tadi itu senang karena ada yang bisa membersamakan dia, membarengi dia menyebarkan agama Islam di desa tersebut. Nah, kemudian yang namanya Mbah Abdul Hamid ini mulailah ngisi pengajian di musola. Awalnya ngajar anak kecil, anak-anak sivil lah, yang ngaji alif, ba, ta, dan seterusnya. Kemudian lambat laun orang perempuan yang sudah sepuh, laki-laki yang sudah sepuh, mbah-mbah lah, itu datang juga ikut ngaji. Akhirnya kelamaan ya namanya pengajian ya, pasti yang ngaji, pasti yang membacakan ini adalah orang soleh. Terus si mbah yang soleh tadi itu Pak Abdul Hamid. Dan akhirnya yang ngaji tambah banyak, bukan hanya kalangan anak-anak dan juga bukan hanya kalangan laki-laki dan perempuan yang sepuh, tapi dari kalangan remaja, dewasa pun juga banyak. Dari orang biasa sampai orang yang berpangkat juga ada yang ngaji di sana. Dan akhirnya 1 tahun tersebut beliau lewati dengan lancar, dengan penuh barokah dan juga manfaat insyaallah itu. Dan kemudian si ustadz tadi itu atau tokoh agama tadi bilang kepada Mbak Abdul Hamid, Yai, gimana kalau andai kata kita ini di sini mendirikan pondok? Ya meskipun bukan pondok pesantren yang besar lah, setidaknya punya beberapa bangunan lah. Setidaknya ada santri yang nginap di sana, bisa ngaji di sana, bisa berjamaah di sana. Kata Mbak Abdul Hamid, oh iya, saya bagus itu, bagus. Akhirnya beliau ustadz tadi itu berebut musyawarah dengan perangkat desa, dengan kepala desa, terus kemudian dengan Pak Camat dan yang lainnya, dan akhirnya dibangunlah sebuah pesantren di daerah desa tersebut. Nah, kemudian setelah santri mulai berdatangan, mulai ngaji, mulai berjamaah, mulai belajar nahwu, shor dan lain-lainnya, sudah banyak anak-anak sudah bisa ngaji. Dan akhirnya Mbak Abdul Hamid ini izin untuk pulang. Bilang kepada si ustadz tadi, Ustadz saya mau pulang kemana? Ke rumah saya di mana? Di Pasuruan. Berapa hari? Ya mungkin 2-3 hari lah. Saya kangen sama anak-anak saya di sana. Oh oke. Silakan jangan pulang. Akhirnya dia tadi itu pamitan kepada santri-santrinya dan juga kepada para jamaah yang ngaji, terus berangkat ke Pasuruan. Setelah 2 hari dan 3 hari beliau kembali lagi ke Klaten, kemudian ngajar lagi di sana, terus berdakwah lagi di sana, ngulang ngaji terus ya.
jadi tokoh lah di sana. Dan akhirnya sampai 2 tahun beliau ada di sana, pondoknya sudah besar, berkembang dengan baik. Beliau berpesan kepada si ustadz-ustadz, sekarang pondok kita ini alhamdulillah sudah maju, sudah banyak perkembangan, santri-santri pun sudah tertata rapi, susunan kepesantrenannya pun juga sudah baik. Sekarang saya ini sudah sepuh, saya ingin pulang ke Pasuruan, dan saya tidak mau jadi pengasuh lagi. Jadi jenengan yang mengasuh di sini, dan jenengan yang ngopeni atau yang ngeramut para santri di sini dan orang-orang yang jamaah ngaji di sini. Lu kok gitu ya? Inggih, saya ini sudah sepuh. Saya sudah sepuh dan nggak bisa ngajar sekuat dulu. Saya ingin pulang ke Pasuruan. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan dan musyawarah dengan perangkat desa, akhirnya dengan berat hati satu desa itu pun mengikhlaskan untuk Mbak Abdul Hamid ini pulang ke Pasuruan. Nah, ketika sudah itu pulang ke Pasuruan, hampir 1 tahun 2 tahun yang namanya Mbak Abdul Hamid tidak pernah 1 kali 2 kali pun pergi ke Klaten dan juga melihat santri-santrinya tadi itu. Tidak pernah berkunjung ke pesantren yang tadi beliau bangun, tidak pernah sama sekali. Dan akhirnya para santri, para jamaah yang ngaji dan juga perangkat desa di situ rindu, kangen dengan cara ngajinya kiai, lembah lembutnya kiai, waronya kiai, ilmunya kiai, akhlaknya kiai, tawadhunya kiai, itu mereka rindukan. Dulu sebelum Mbak Abdul Hamid itu pulang, beliau berpesan, kalau sampean Ustadz nyari saya di Pasuruan, tanyakan ke alun-alun Pasuruan nama Mbah Abdul Hamid. Sobo banyak yang tahu. Dan akhirnya benar. Akhirnya di sana di Klaten mengadakan sowan jamaah. Jadi sowan ke Mbah Abdul Hamid Pasuruan berjamaah. Ada beberapa bis jamaah ngajinya, para pejabat desa, perangkat desa, dan juga tokoh agama berangkat. Santri pun juga ikut. Mungkin ada sekitar 2-3 bis yang ikut. Berangkat dari Klaten ke Pasuruan, terus kemudian parkir di alun-alun Pasuruan, dan akhirnya beliau tanya kepada salah satu pedagang mungkin atau tukang-tukang becak yang ada di Pasuruan di sana. Tanya, Pak, saya pengen tanya di mana dalamnya Kiai Abdul Hamid atau Mbah Abdul Hamid. Oh, di sana. Akhirnya sama Bapak itu diantarkan ke pondok pesantren Salafiyah Bonsari, yang pada waktu itu pengasuhnya adalah Kiai Idris. Kiai Idris adalah putra Kiai Abdul Hamid. Ini berangkat, para jamaah semuanya ini berangkat ke pesantrennya Mbah Abdul Hamid yang di Pasuruan ini. Kemudian soal ke Kiai Idris dan bilang begini, dan kaget. Kiai Idris ini kagetnya bukan main, karena beliau tahu kalau abahnya itu sudah wafat. Dan ketika Kiai Idris ini menjelaskan kalau abahnya sudah wafat, dan beliau menunjukkan Mbak Abdul Hamid yang sampean maksud, apakah Mbak Abdul Hamid ini Ustaz? Sambil menunjuk foto Kiai Abdul Hamid. Kata jamaah semuanya, Kiai itu Kiai Abdul Hamid. Dan akhirnya semuanya terheran. Gus Idris pun menangis pada waktu itu. Setelah itu Ustadz, abah saya Kiai Abdul Hamid itu sudah wafat. Sudah tahun 82 beliau sudah wafat. Banyak orang yang percaya, baik itu santrinya ataupun para sesepuh di sana, jamaah ngajinya itu banyak yang percaya. Dan akhirnya monggo Ustadz dan juga para jamaah ikut saya, katanya Gus Idris. Akhirnya beliau ini membawa rombongan tadi itu yang banyak berangkat ke pesariannya Kiai Hamid di belakang Masjid Pasuruan, dan di sana semuanya menangis ketika melihat makbarohnya, makamnya Kiai Abdul Hamid. Dan mereka semuanya percaya bahwasannya Kiai Abdul Hamid ini wali yang oleh Allah dihidupkan lagi untuk memakmurkan dan juga menyebarkan agama Islam di desa sana, di daerah Klaten sana. Itu salah satu dari karamah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Semoga
dengan barokahnya ilmu, barokahnya tawadhu, barokahnya beliau itu tidak ingin memperkenalkan dirinya kepada halayak, kepada orang banyak. Kita bisa belajar hal tersebut, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang tidak merasa lebih baik dari yang lain. Semoga itu menjadi ilmu dan barokah bagi kita, dan kita mendapat barokah manfaat serta ma'unah, sebab asal ibadahnya Hakim Abdul Hamid Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.